Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian pendidikan agama Islam, kami dari kelompok 2 akan menyajikan materi mengenai teknik analisis data. Pada kesempatan kali ini kami bagi materi kami dalam 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama pengertian teknik analisis data, yang kedua macam-macam teknik analisis data, yang ketiga tahap pengolahan data, dan yang terakhir proses analisis data. Untuk itu langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah Sholakil. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis data. Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data yang menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut bisa menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Jadi, teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk memproses suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk digunakan menemukan solusi dan permasalahan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dinda Sintana Ridwan. Saya merupakan anggota dari kelompok 2 yang akan membahas tentang macam-macam teknik analisis data. Jadi secara umum, teknik analisis data ini dibagi menjadi 2, yaitu teknik analisis data kualitatif dan teknik analisis data kuantitatif. Nah, teknik analisis data kualitatif merupakan teknik analisis data yang berfokus pada informasi non-numerik dengan asas filsafat positivisme. Jadi non-numerik di sini maksudnya berarti data tersebut tidak bisa dioperasikan secara matematika. Karena seperti yang kita ketahui bahwa data kualitatif merupakan data yang bentuknya narasi sehingga dia tidak bisa dioperasikan secara matematika. Nah, pada penggunaan teknik analisis kualitatif ini, lumrahnya ia membahas secara konseptual terhadap suatu permasalahan dan juga dia tidak terganggu dengan data-data angka seperti yang sudah saya katakan tadi. Adapun beberapa jenis teknik analisis data kualitatif ini diantaranya yaitu analisis konten, analisis wacana, analisis naratif, analisis kerangka kerja, dan juga teori beralas. Kemudian teknik analisis data yang kedua yaitu teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis data kuantitatif ini merupakan kegiatan analisis data yang mengolah data-data numerik seperti pada penggunaan data statistik. Kalau tadi non-numerik tidak bisa dioperasikan secara matematika, kalau numerik berarti kebalikannya. Numerik berarti ia bisa dioperasikan secara matematika. Karena seperti yang kita ketahui bahwa data kuantitatif merupakan data yang bentuknya angka, sehingga ia bisa dioperasikan secara matematika. Seperti halnya teknik analisis kualitatif, teknik analisis data kuantitatif ini juga terdapat beberapa jenis, diantaranya yaitu analisis data kuantitatif deskriptif dan analisis data kuantitatif inferensial. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga yaitu C, tahap pengolahan data. Dapat kita ketahui, tahap pengolahan data ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama penyuntingan atau editing, yang kedua pengundian, yang ketiga tabulasi atau tabulating. Yang pertama, penyuntingan atau editing. Penyuntingan atau editing ini merupakan kegiatan memeriksa seluruh pertanyaan yang dikembalikan responden. Pengundian atau coding.
Pengundian atau coding ini merupakan kegiatan setelah penyuntingan data dengan menggunakan cara memberikan simbol atau tanda yang berupa angka terhadap jawaban responden penelitian. Yang ketiga, tabulasi atau tabulating. Tabulasi atau tabulating ini merupakan kegiatan menyusun dan juga menghitung data dari hasil pengkodean yang akan disajikan dalam wujud tabel. 3 tahap ini merupakan awal saat melakukan penganalisian data. Setelah kalian melakukan 3 tahap itu, maka kalian akan masuk ke proses penganalisian data. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai tahap-tahap pengolahan data. Selanjutnya saya akan mempersilakan kepada pemateri selanjutnya untuk melanjutkan isi dari materi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan masuk kepada tahap yang keempat, proses pengolahan data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Nasution Sugiono 2015 menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan. Dan berlangsung terus sampai penelitian. Hasil penelitian analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya, samping jika mungkin teori yang grounded, namun dalam penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data. Data dianalisis dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama analisis sebelum di lapangan, tahap kedua analisis selama di lapangan. Analisis sebelum di lapangan adalah analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan. Analisis yang kedua, analisis selama di lapangan, analisis model Milish dan Huberman dan Steranik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kita lanjut kepada pembahasan yang terakhir, yaitu proses analisis data. Nah di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana seorang peneliti melakukan analisis data selama di lapangan dan setelah di lapangan. Nah untuk analisis data selama di lapangan, kami menggunakan model Milish dan Huberman, yang mana di sini mereka merinci dalam 3 bagian utama, yaitu data reduction atau reduksi data, yang kedua data display atau penyajian data, dan yang ketiga conclusion drawing or verification, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Nah untuk yang pertama yaitu reduksi data. Di sini data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci sehingga tidak ada miss data atau kehilangan data. Nah menurut Sugiono, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik
seperti komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Nah, untuk alat bantu ini ketika nanti peneliti melakukan reduksi data, ia bisa memberikan tanda-tanda ataupun kode-kode yang bisa ia terapkan dalam penelitiannya itu untuk mempermudah dirinya ketika melakukan reduksi data ini. Nah, kemudian reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasaan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang sehingga dapat mereduksi data dengan lebih baik. Kemudian yang kedua, data display atau penyajian data. Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, chart, piktogram, dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flow chart, dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan the most frequent from display data for qualitative research data in the past has been narrative text, yang artinya yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya, disarankan dalam melakukan display data, selain teks yang bersifat naratif juga dapat berupa grafik, matrik, network, jaring kerja, dan chart. Nah, dengan demikian ketika data sudah disajikan, maka peneliti akan lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu conclusion drawing and verification atau penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara saja dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan itu dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya jelas, dapat berupa juga hubungan kausal atau interaktif, dan juga hipotesis ataupun teori. Nah, dengan demikian setelah kesimpulan didapat, maka dilakukan verifikasi kembali sehingga dari tahap awal, yaitu proses editing, kemudian masuk ke tahap penyajian data dan penarikan kesimpulan, maka ketika dilakukan verifikasi, maka penelitian itu akan menjadi penelitian yang valid dan kredibel. Nah, itu adalah proses analisis data menurut model Miles dan Huberman. Kemudian model kedua dari proses analisis data ini adalah model Spradley, yang mana ia membagi dalam 12 tahap proses analisis data. Yang pertama, seorang peneliti harus memiliki situasi sosial, yaitu dari tempatnya, pelakunya, dan kegiatan ketika ia melakukan penelitian. Yang kedua, melakukan observasi partisipan. Nah, seorang peneliti harus melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap objek yang hendak ia teliti. Kemudian, yang ketiga, ia mencatat hasil observasi dan wawancara yang ia lakukan saat melakukan penelitian. Yang keempat, melakukan observasi deskriptif, yang mana ketika melakukan observasi ini ia mencari gambaran-gambaran utama atau gambaran-gambaran pokok dari objek yang akan ia teliti. Kemudian melakukan analisis domain
Setelah itu melakukan observasi terfokus kepada objek yang akan ia teliti. Selanjutnya pada proses tahap ketujuh, yaitu peneliti melakukan analisis taksonomi, yaitu ia membagi ke dalam golongan-golongan ataupun takson-takson tersendiri dari objek yang akan ia teliti ketika di lapangan nanti. Sehingga ketika sudah melakukan hal ini, maka lanjut ke yang ke-8, yaitu melakukan observasi terseleksi, yaitu setelah observasinya pada proses karena terfokus kepada objeknya, maka karena sudah digolongkan lagi pada proses ke-7 dengan taksonomi, maka ia menyeleksi lagi objek-objek yang akan ia teliti, yang kemudian ia lakukan analisis komponensial, dan yang kemudian melakukan analisis tema, dan yang ke-11 melakukan ketika ia melakukan penelitian, pastilah ia temui semacam temuan-temuan budaya di situ, sehingga ketika hal ini ada, maka perlu ia cantumkan juga dalam penelitiannya. Dan yang pada akhirnya ketika semua ini sudah terangkum menjadi satu, maka peneliti akan melakukan ataupun menulis laporan dari penelitian yang ia lakukan. Nah, dengan demikian ke-12 poin dari model ini menjadi pegangan dari peneliti itu sendiri untuk melakukan penelitian. Nah, dengan demikian itulah tadi dari model Spradley untuk proses analisis data. Nah, untuk itu saya harap ini bisa dipahami oleh teman-teman dari pembahasan-pembahasan sebelumnya juga, untuk menjadi bahan pelajaran untuk kita semua. Ya teman-teman, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami harap presentasi ini dapat menjadi acuan ataupun pelajaran bagi teman-teman semua, dan menjadi suatu kebermanfaatan untuk ditonton video ini. Nah, untuk itu atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.